Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bagaimana ibadah sebagai bentuk penyembahan kepada Allah. Pada umumnya orang sebagian besar masih memisahkan antara ibadah kepada Allah dengan kehidupan sehari-hari. Mereka masih beranggapan ibadah kepada Tuhan adalah sebagian dari hidup ini. Itulah sebabnya orang masih membedakan antara kegiatan yang bersangkut paut dengan Tuhan seperti berdoa, memuji, menyembah, datang ke gereja, melayani pekerjaan Tuhan, dengan kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan sehari-hari seperti bekerja di kantor, berdagang, berbisnis, melakukan kegiatan olahraga dan sebagainya. Jadi masih memisahkan antara kegiatan jasmani dan rohani. Bila kita masih berpendapat demikian, maka kita belum mengerti kebenaran yang murni. Seharusnya kita tidak boleh lagi memisahkan antara kegiatan yang bersangkut paut dengan Tuhan dengan kegiatan yang tidak bersangkut paut dengan Tuhan. Semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang ditulis di 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi semua aspek kehidupan kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Kata menyembah dalam bahasa Yunani ditulisnya proskuneo. Proskuneo yang bermakna memberi nilai paling tinggi. Jadi penyembahan hanya terjadi jika sang penyembah memahami bahwa Bapa adalah Allah sebagai junjungannya, sebagai majikannya yang bernilai paling tinggi baginya. Tidak ada nilai lebih tinggi bagi penyembah selain Bapa di surga. Selain daripada itu Bapak Ibu, penyembahan bukan hanya sebagai ritual, liturgi atau seremoni belaka, tetapi sebagai bagian yang melekat dalam diri si penyembah. Jadi penyembahan adalah sikap hidup atau karakter dalam hidup penyembah. Setiap tarikan nafasnya, Bapa adalah majikan agungnya. Jadi kehidupan kita tidak dibatasi oleh apapun. Dalam segala hal kehidupan orang percaya harus menyembah kepada Allah Bapa. Penyembahan kita kepada Allah Bapa harus kita wujudkan dalam beberapa hal. Saya tulis di sini ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama, kita wujudkan dalam cara hidup kita dari buah pertobatan kita. Di Roma 12 ayat yang ke-1, Roma 12 ayat ke-1, Rasul Paulus menuliskan arti ibadah yaitu mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan. Ibadah yaitu mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan. Ini artinya membudidayakan tubuh untuk kepentingan kehidupan sesuai maksud dan tujuannya Tuhan. Dan tidak mempergunakan tubuh kita ini yang melanggar dari kebenaran firman Tuhan. Setiap orang percaya harus menerima panggilannya dengan sadar segala potensi yang dimilikinya. Dia wujudkan, dia implikasikan dalam hidupnya untuk kemuliaan Allah. Manusia dipanggil untuk mengabdi kepada Allah di bagian apapun ilmu pengetahuan, dalam segala bidang apapun. Sehingga masing-masing mereka tahu setiap potensi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga ini menjadi satu pertanggungjawabkan dalam hidupnya tatkala dipanggil oleh Tuhan. Pada akhirnya nanti kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang dimiliki, apa yang diberi oleh Tuhan dalam hidupnya sebagai wujud penyembahan kepada Allah secara maksimal. Jadi Bapak Ibu, Saudara terkasih, penyembahan pada Allah jangan diartikan secara sempit lagi. Kita harus tunjukkan melalui buah dalam kehidupan kita. Kita harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita sebagai wujud nyata pengabdian kita, penyembahan kita kepada Allah Bapa di surga.
Matius 3 ayat yang ke-8 yang berbunyi, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Di dalam King James Version, kata pertobatan ditulisnya repentance. Sedangkan dalam bahasa Yunani ditulisnya metanoia. Artinya perubahan cara berpikir, perubahan mindset. Cara berpikir kita harus seirama dengan cara berpikir dan perasaannya Tuhan. Bila tidak, maka kita belum disebut metanoia, belum disebut bertobat secara benar. Itu hanya bentuk penyesalan yang sifatnya temporal. Jadi Bapak Ibu penyembahan kita harus wujud nyatakan di dalam cara hidup dan buah pertobatan kita. Yang kedua, kita harus wujudkan penyembahan, kita harus wujudkan melalui moral kita, moral Kristiani kita yang melampaui moral umum. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di dalam King James Version ditulisnya, for I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Righteousness, kebenaran di kayu sunik, kebenaran yang bertalian dengan perbuatan, kebenaran yang bertalian dengan perilaku kita harus melampaui dari kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sedangkan Bapak Ibu, kalau ditulisnya di dalam New American Standard, ditulisnya kata melampaui ini, melebihi ini, ditulisnya servasis, artinya melampaui. Karena aku berkata kepadamu bahwa kecuali kebenaranmu akan melebihi. Dalam bahasa King James Version-nya ditulis melebihi. Sedangkan New American Standard ditulisnya melampaui. Servasis, melampaui kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, penyembahan kita kepada Allah harus kita buktikan dan tunjukkan dalam tindakan konkret kita sehari-hari. Kita harus wujud nyatakan dalam tindakan kita sehari-hari. Karena kita tahu kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita mewarisi dampak dosa dari Adam dan Hawa. Sehingga kita terpisah dari Allah. Kemuliaan Allah terpisah dengan kemuliaan kita sebagai manusia. Kita menjadi manusia yang terbatas. Walaupun tetap kita masih memiliki kemuliaan sebagai manusia. Tapi kita tidak bisa mencapai kemuliaan atau mencapai kesucian dari Allah. Makanya untuk itu kita harus berjuang Bapak Ibu. Lewat penyembahan kepada kita kepada Allah. Kita harus berjuang untuk mencapai kesucian Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyembahan kita kepada Allah kita harus wujudkan supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat ke-6. Yang berbunyi, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya setelah kita menerima Kristus, tidak otomatis kita memiliki hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Tidak otomatis menjadi anak Allah yang sah. Karena faktanya banyak orang Kristen tidak menghargai hidup dengan benar. Mereka berurusan dengan Tuhan hanya untuk kebutuhan jasmani, untuk memuaskan hasrat duniawinya saja. Orang percaya seharusnya mampu bertindak dalam segala aspek seperti Tuhan Yesus yang dalam segala tindakannya sesuai dengan kehendak Bapa. Saya ulang sekali lagi. Orang percaya harusnya mampu bertindak dalam segala aspek
seperti Tuhan Yesus yang dalam segala tindakannya sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Untuk tetap hidup dalam Kristus, maka kita harus berakar di dalam Dia, bertumbuh pengenalan akan Kristus dan menghasilkan buah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, beribadah kepada Allah kita harus wujudkan dalam melakukan penyembahan kepada Allah Bapa di sorga dalam setiap aspek kehidupan kita, dan menjadikan hidup ini adalah satu-satunya pelayanan kepada Allah yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Setiap tindakan kita harus merupakan penyembahan kita kepada Allah Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.